Justitia Rothschild. Hukum mesti tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta para pengamat konstitusi yang berada di ruangan ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Malikus Saleh, saya Nurbianti Putri sebagai pembicara pertama, dan di samping kanan saya ada Raja Anasri Fajar sebagai pembicara kedua. Dan di samping kiri saya pula ada Muhammad Fadli sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi pro terkait mosi debat hak angket DPR terhadap KPK. DPR merupakan salah satu lembaga yang nama dan kewenangannya diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945. DPR dalam hal ini sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi yang diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam menjalankan fungsinya, DPR diberikan 3 hak istimewa, yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket yang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, hak angket DPR terhadap KPK telah sah secara konstitusional. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut lagi, marilah bersama-sama kita memasuki sisi historis dari hak angket ini dikeluarkan. Bermula dari rapat dengar pendapat RDP yang dilakukan Komisi 3 DPR bersama dengan KPK pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2017, maka mengenai berbagai hal dimulai dari soal penyidikan independen, manajemen penyidikan sampai dengan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan berjalan dengan lancar, dan juga ditutup oleh Komisi 3 DPR meminta KPK untuk membuka berita acara pemeriksaan atas nama Miriam S. Haryani. Komisi 3 DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama anggota Dewan. Pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK yang hadir menolak secara tegas karena menganggap itu bukan dalam ranah laporan atau dengan pendapat, tetapi itu adalah ranah pro justitia atau demi hukum, sehingga tidak bisa menyerahkannya kepada Komisi 3 DPR. Namun Komisi 3 DPR tetap mendesak KPK untuk membuka secara langsung, dan apabila tidak dilakukan maka DPR akan mengangket KPK jika KPK menolak rencana tersebut. Melihat dari fungsinya, DPR sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi dalam rangka pengawasan, DPR memiliki hak istimewa, yaitu hak angket yang sebagaimana diatur pada pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut merupakan suatu hak konstitusional yang diberikan kepada DPR dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat check and balance. Pun demikian, hak angket oleh DPR sudah tepat dengan alasan KPK yang secara kelembagaan dibentuk oleh undang-undang. Maka di sini KPK adalah pelaksana dari undang-undang tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3 Pasal 79 Ayat 3. Dan kemudian daripada itu akan dilanjutkan oleh teman kami dari pembicara ketiga untuk mengulas lebih dalam lagi tentang jurisprudensi. Terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Di sini saya sebagai pembicara ketiga akan memulai dari 2 perspektif, yaitu dari perspektif yuridis, kemudian dari perspektif sosiologis. Perlu kita ketahui, dari perspektif yuridis, DPR sebagai lembaga pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu dalam pasal 20 huruf A, yaitu fungsi DPR yaitu pengawasan, legislasi, dan budgeting. Kemudian kita perlu melihat juga bahwasanya Mahkamah Konstitusi sebagai guardians of constitution, yaitu sebagai pengawal konstitusi ataupun sebagai penafsir konstitusi, telah mengeluarkan putusan, yaitu melalui putusan MK nomor 36 PUU 15 tahun 2017 yang dalam amar putusannya mengatakan bahwasanya KPK termasuk ke dalam ranah lembaga eksekutif. Maka secara hukum telah penyidik Novel Baswedan yang rusak menjadi simbol pemberantasan korupsi yang terbacak. Kita perlu membentuk tim
independen pengusutan fakta demi jaminan keseriusan penyelesaian masalah. Apa kata anak cucu kita nanti dan sekarang jika negara bungkam melihat KPK hendak diinjak mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi kontra terkait mosi debat hak angket DPR terhadap KPK. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi yang diamanatkan langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 20A ayat 1, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR memiliki hak-hak istimewa yang salah satunya adalah hak angket yang diatur pula dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak angket merupakan kewenangan DPR. Dalam hal ini, hak angket terhadap KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 199 dan 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Oleh karena hal tersebut, kami tetap berada pada posisi kontra. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Kemudian, izinkanlah saya untuk membeberkan beberapa kesalahan prosedur pembentukan angket oleh DPR. Pada pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjelaskan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Namun, yang disayangkan pada sidang paripurna DPR tanggal 23 Februari 2017, dari jumlah keseluruhan anggota DPR yang berjumlah 558 orang, hanya 208 yang hadir secara fisik, sementara ada 120 yang dinyatakan meminta izin dan dianggap menghadiri rapat, sehingga total yang hadir sebanyak 324 orang. Namun ketidakhadiran anggota karena izin haruslah dianggap tetap izin. Dia bukan setuju atau tidak setuju, dan tafsir izin ini dimonopoli oleh pimpinan DPR yang notabene sangat berkepentingan dengan pengajuan hak angket tersebut. Demikian pula pada keanggotaan panitia angket harus terdiri atas semua fraksi DPR pada pasal 201 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kemudian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK dinilai kurang efektif karena KPK sedang melakukan penyelidikan terkait kasus EKTP yang melibatkan sejumlah nama besar anggota DPR. Dengan demikian, hak angket tersebut diduga bertujuan untuk mengintervensi KPK. Olehnya, maka pantas hak angket sesungguhnya tidak pernah dianggap ada karena terlihat dari paksaan dan penyimpangan dari prosedur hukumnya. Kemudian akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Saya sebagai pembicara ketiga akan membangun kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Di sini dalam argumen pada sesi ini kami akan membangun argumentasi kami melalui pendapat salah satu pakar ahli hukum tata negara, yaitu Profesor Mahfud MD, yang mengatakan bahwasanya angket itu dalam ilmu hukum tata negara adalah hukum di bidang politik, yaitu untuk menindaklanjuti ataupun proses penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Di dalam konstitusi kita, kalau menyebut pemerintahan, pastinya lembaga presiden sampai ke bawahnya pemerintah tidak termasuk, yaitu dalam DPR, BPK, MK, dan juga pada konteks ini yaitu KPK. Tetapi dia adalah kuasi yudikatif, seluruh tugasnya atau berkaitan dengan lembaga yudikatif. Kemudian ketika kita melihat dari sesi logisnya, yaitu berkaca pada pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3, penggunaan hak angket harus mempertanggungjawabkan aspirasi rakyat. Karenanya perlu adanya kajian lapangan yang membenarkan masyarakat Indonesia kini resah terhadap kinerja KPK. Sedangkan kondisi faktual menunjukkan apresiasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Urgensi pembatasan makna ini dimaksudkan agar membatasi kesewenang-wenangan ketika batasan etika dan moral DPR nyata-nyata tidak mampu diaktualisasikan dalam menafsirkan hak angket. Kemudian kita juga melihat di dalam putusan MK, hak angket telah dibentuk sebelum adanya putusan MK yang terbaru. Ketika putusan MK yang terdahulu
yang terdahulu mengatakan bahwa KPK termasuk ke dalam lembaga independen, tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Atas beberapa argumentasi yang telah kami sampaikan, maka oleh karena itu kami tidak standing counter terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskusi.